Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 1058111111824 dari Prodi Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan materi rekayasa komputasional, yaitu greedy, PSO, Monte Carlo, dan algoritma graph. Pertama-tama kita mulai dari metode heuristik dan greedy. Metode heuristik adalah pendekatan untuk menemukan solusi dengan cepat tanpa harus memeriksa semua kemungkinan. Algoritma greedy selalu memilih pilihan terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan konsekuensi ke depan. Contoh, saat memberikan uang kembalian, sistem memilih pecahan uang terbesar terlebih dahulu. Proses berlanjut hingga total kembalian terpenuhi dengan jumlah koin atau uang paling sedikit. Dan kelebihannya yaitu cepat, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Dan ada juga kekurangannya, yaitu ya tidak selalu menghasilkan solusi yang paling optimal secara global. Cocok digunakan ketika kecepatan lebih diprioritaskan daripada keoptimalan solusi. Dan selanjutnya ada particle swarm optimization atau bisa disebut PSO. Terinspirasi dari perilaku kawanan burung yang mencari makanan bersama. Setiap partikel bergerak berdasarkan pengalaman individu dan berkelompok. PSO mampu menemukan solusi terbaik untuk berbagai masalah optimasi. Partikel memperbarui posisi berdasarkan posisi terbaik pribadi atau P-best. Kelompok berbagi informasi menuju posisi terbaik global atau G-best. Contoh, penerapan yaitu penjadwalan dan kecerdasan buatan atau AI efisien untuk masalah optimasi kompleks di berbagai bidang. Selanjutnya ada Monte Carlo, yaitu metode Monte Carlo, yaitu teknik komputasi yang menggunakan simulasi berulang dan bilangan acak untuk memperkirakan hasil dari suatu sistem atau proses. Semakin banyak simulasi yang dilakukan, semakin akurat hasil diperoleh. Karena pendekatan ini memanfaatkan hukum bilangan besar. Metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti analisis risiko keuangan, prediksi cuaca, dan simulasi ilmiah. Dalam dunia bisnis, Monte Carlo digunakan untuk memperkirakan probabilitas keberhasilan proyek. Keunggulannya yaitu kemampuan menangani ketidakpastian dan variabel acak secara efektif dalam pengembalian keputusan. Selanjutnya ada yang namanya graph, yaitu algoritma graph menganalisis hubungan antara objek yang dipresentasikan dalam bentuk titik atau node dan garis atau edge. Graph digunakan untuk memodelkan berbagai masalah nyata seperti jaringan, peta, dan sistem transportasi. Setiap titik mewakili objek, sedangkan garis mewakili hubungan atau koneksi antar objek tersebut. Algoritma Dijkstra's adalah salah satu algoritma graph paling terkenal yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam suatu graf berbobot. Contoh penerapan nyata, yaitu aplikasi navigasi seperti Google Maps, menggunakan prinsip untuk menentukan rute tercepat. Algoritma ini bekerja dengan memilih jalur berbiaya minimum secara bertahap hingga mencapai tujuan. Dan ada pula kesimpulan, yaitu algoritma greedy mengambil keputusan cepat dengan selalu memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Metode Monte Carlo atau simulasi acak untuk memperkirakan hasil prediksi dan analisis risiko. Ada juga particle swarm optimization, yaitu atau bisa dibilang PSO, yaitu optimasi berdasarkan perilaku kawanan dan pengalaman bersama.
Dan terakhir ada algoritma graph, yaitu mencari hubungan dan jalur paling efisien antar objek. Contoh seperti navigasi di Digistrat. Dan terakhir, sebelum selesai ada penutup. Dengan memahami metode heuristik PSO, Monte Carlo, dan algoritma graph, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih cerdas dan efisien dalam berbagai bidang. Mari terus mengeksplorasi dan menetapkan metode-metode ini untuk menghadapi tantangan nyata di dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.